Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas soal ulangan berkaitan dengan teks laporan percobaan. Mohon diperhatikan ya. Pembahasan soal nomor 1, kalian bisa perhatikan tabel dalam kutipan teks laporan percobaan berikut ini. Tabel tersebut digunakan untuk menyajikan data pada bagian jawabannya adalah yang D ya, hasil pengamatan. Alasannya, tabel tersebut memaparkan data hasil pengamatan dari kegiatan percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 2 ya. Perhatikan tabel dalam kutipan teks laporan percobaan berikut dengan seksama. Berdasarkan data dalam tabel, jumlah gelembung paling banyak terjadi ketika mendapat perlakuan. Kalian bisa lihat angka yang paling banyak itu berapa? 463. Berarti terkena cahaya matahari langsung pada 5 menit pertama. Jawabannya yang A ya. Terkena cahaya matahari langsung pada 5 menit pertama. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 3. Berdasarkan data dalam tabel, gelembung tidak muncul ketika mendapat perlakuan. Kalian lihat angkanya yang tidak muncul yang mana? 5 menit kedua pada ditambahkan natrium dan cahaya matahari, dan 5 menit kedua ditambahkan natrium plus tidak terkena cahaya matahari ya. Jawabannya adalah yang C ya. Kalau yang D itu salah karena 5 menit pertama. 5 menit pertama itu masih muncul ya jumlah gelembungnya. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Perhatikan judulnya. Pengaruh intensitas cahaya terhadap proses fotosintesis pada tanaman hydrilla. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengetahui pengaruh dari intensitas cahayanya terhadap proses fotosintesis. Jadi jawabannya tujuannya itu berkaitan dengan judul. Kalau untuk yang B, C, dan D belum tepat ya. Karena kan kalau judulnya ini kan membahas pengaruh intensitas cahaya. Tapi yang B ini hanya menjelaskan bukan pengaruhnya tapi pengertiannya. Lalu yang C itu membandingkan. Lalu yang D manfaatnya. Jadi yang tepat yang A ya. Selanjutnya pembahasan soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks laporan percobaan berikut ini. Berdasarkan isinya, kutipan tersebut termasuk teks laporan percobaan pada bagian jelas ya, prosedur kerja atau langkah-langkah kerja. Jelas haluskan, lalu masukkan, tambahkan. Ini merupakan prosedur atau langkah-langkah kerja dalam suatu kegiatan percobaan. Lalu pembahasan soal nomor 6. Di sini coba perhatikan kutipannya. Berdasarkan isinya, kutipan tersebut termasuk teks laporan percobaan pada bagian. Jawabannya kajian teori ya. Alasannya karena kutipan teks laporan percobaan tersebut memaparkan teori-teori yang mendukung kegiatan percobaan. Di sini hukum MELD-nya dijelaskan, pengertiannya, lalu digunakannya untuk apa percobaan MELD di sini dijelaskan. Ini bagian dari kajian teori ya. Lalu pembahasan soal nomor 7. Kalimat berikut yang merupakan kalimat perintah ya atau imperatif adalah jawabannya yang A, karena terdapat kata kerja perintah ya, yaitu masukan. Itu kan masukan itu merupakan kata kerja perintah. Jadi masukkan tiap ekstrak ke tabung reaksi itu merupakan kalimat perintah.
Lalu pembahasan soal nomor 8. Xilem merupakan jaringan kompleks. Xilem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trakeid dan trakea. Nah, katanya pada kata utamanya merujuk pada, jawabannya adalah B ya, xilem. Alasannya karena katanya merujuk pada kata lain sebelumnya, yaitu xilem. Xilem tersusun. Lalu kita lihat lagi penyusun utamanya, berarti penyusun utama dari xilem ya. Selanjutnya pembahasan soal nomor 9. Coba perhatikan kutipan teks laporan percobaan berikut ini. Fermentasi adalah, nah di sini ada yang bercetak tebal adalah sel anaerobik, etanol, asam laktat, hidrogen, asam butirat, dan aseton. Itu merupakan salah satu kaidah kebahasan teks laporan percobaan, yaitu istilah teknis ya. Karena kata-kata yang bercetak tebal itu tuh muncul pada bidang keilmuan tertentu, yaitu dalam hal ini adalah fermentasi ya. Karena kegiatan percobaannya fermentasi, istilah teknisnya atau keilmuan yang munculnya yaitu sel anaerobik, etanol, hidrogen, dan semacamnya. Pembahasan soal nomor 10. Urutan yang benar berdasarkan struktur penulisan laporan hasil percobaan adalah yang B. Ya, nomor 8 judulnya, tujuannya, kajian teori, lalu alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya, nomor 11. Perhatikan ya. Kutipan teks laporan percobaan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan isi simpulan tersebut adalah, jawabannya yang D ya. Alasannya karena pernyataan yang paling tepat berdasarkan simpulan ialah bahan yang mengandung lemak adalah margarin dan roti. Kalau yang A, yang mengandung glukosa adalah kemiri. Salah, karena yang mengandung glukosa di sini adalah roti dan tempe. Bahan yang mengandung protein, margarin, dan roti. Salah, karena yang mengandung margarin di sini, maksudnya ya, bahan yang mengandung protein di sini adalah putih telur dan kemiri, bukan margarin dan roti ya. Lalu yang C, bahan yang mengandung amilum adalah roti dan tempe. Ya, rotinya benar, tapi tempe tidak termasuk amilum ya, melainkan glukosa. Jadi jawaban yang tepat yang B. Lalu pembahasan soal nomor 12, berdasarkan isinya termasuk bagian apa teks laporan percobaan tersebut? Bagian simpulan. Alasannya karena kutipan teks laporan percobaan tersebut memaparkan inti hasil kegiatan percobaan dari awal hingga akhir. Selanjutnya pembahasan soal nomor 13 ya. Di sini susunan prosedur kerja yang tepat adalah yang B. Alasannya karena jika disusun menjadi sebuah kalimat, menjadi struktur kalimat yang padu. Selanjutnya pembahasan soal nomor 14. Kalian bisa lihat kata yang diberi tanda merah menurut kaidah kebahasan teks laporan percobaan adalah konjungsi atau kata penghubung. Kemudian selanjutnya lalu itu merupakan kata penghubung ya. Pembahasan soal nomor 15. Ini mengenai daftar pustaka. Perhatikan identitas buku berikut ini. Judulnya Morfologi Bahasa Indonesia. Penulisnya Abdul Khair, tahun 2008, kotanya Jakarta, penerbitnya Rineka Cipta. Jawaban yang tepat yang C ya. Kenapa? Alasannya karena penulisan daftar pustaka pada opsi C sudah menggunakan rumus Nata-Jukopen. Coba lihat untuk namanya. Sudah tepat ya, Abdul Khair dibalik menjadi Khair, Abdul titik, tahunnya 2008 titik, judul bukunya Morfologi Bahasa Indonesia,
dimiringkan titik, lalu kota terbitnya Jakarta titik 2, lalu penerbitnya Rineka Cipta titik. Kalau yang A ini belum tepat. Kenapa? Karena untuk penulisan judul buku tidak dimiringkan. Yang B, penulisan nama orang pun tidak dibalik, salah. Yang D, di sini untuk kotanya Jakarta itu titik, harusnya titik 2. Jadi jawaban yang tepat yang C ya. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti kelas online hari ini. Semoga kalian paham mengenai penjelasan atau pembahasan soal ulangan yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.